Kejadian yang kualami ini terjadi hampir 7 bulan ini, di mana ketika aku bernazar akan membiayai bapakku untuk menunaikan umrah. Dari hasil kerja yang ku dapat dari berkebun, tapi ternyata aku hanya bisa berencana. Allah berkehendak lain. Ya Allah, berikanlah kesempatan pada hamba-Mu ini. Berikanlah kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pada episode ayahku kedua kali ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah keluarga yang menampilkan seorang ayah yang memiliki 3 orang anak dengan karakter yang berbeda. Eryadi, anak yang pertama, yang memiliki sifat pendiam, berpendidikan diploma, dan pernah bekerja di showroom motor dan mobil. Akan tetapi, karena ia difitnah, ia pun berkesimpulan untuk beralih profesi menjadi seorang petani. Karmidi, anak yang kedua, yang memiliki sifat suka boros, suka ugal-ugalan, dan membuang waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Olirman, anak yang ketiga, anak soleh, yang lebih banyak menghabiskan waktunya di pesantren daripada di rumahnya. Sahabat keluarga muslim, setelah Pak Dharma jatuh ke lantai, nyawanya tak terselamatkan. Ia pun menghabiskan nafas terakhirnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat menyaksikan. Hari ini tepat 6 bulan lebih Bapak meninggalkan kami. Bapak, doaku ini menemanimu di sana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah menerima amal ibadahmu. Dan semoga Allah memberikan tempat yang baik di sana untukmu. Bapak, aku selalu menyayangimu. Tak sanggup rasanya mengingat masa-masa saat bersama Bapak. Saat kita berkumpul bersama di rumah, saat kita belanja bersama, dan saat kau mengantarkanku ke pesantren, saat kau mengunjungiku dan sang adik untuk terakhir kalinya. Tepat pada hari ini,
4 tahun yang lalu, entah kenapa, saat kau pulang, jantung ini berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan ternyata, disitulah kau dipanggil olehnya. Sungguh aku tak sanggup mengingat masa-masa itu, Pak. Saat aku mencoba untuk mengingatnya, air mataku ini tak dapat kubendung, Pak. Bapak, kau meninggalkanku di saat aku belum bisa membalas jasa-jasamu. Kau meninggalkanku di saat aku belum bisa membuatmu bahagia. Dan kini hanya doa dan keikhlasan yang bisa aku berikan untukmu, Pak. Semoga Bapak bahagia di sana. Ya Allah, kasihanilah ia seperti ia mengasihani aku. Sayangilah ia seperti ia menyayangi aku. Dan pertemukanlah kami di surga nanti, ya Allah. Amin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tanamanmu gimana, nak? Syukur alhamdulillah, Pak. Tanamannya Adi tumbuh subur. Gemuk-gemuk lagi, Pak. Ya, ada sih tanaman yang mati, tapi itu udah ya digantikan dengan tanaman yang baru, Pak. Itu tanaman kelapa sawit ya? Iya, Pak. Kalau tanaman singkong kan tanaman aja, Pak. Dan baru akan menghasilkan dalam hitungan beberapa bulan aja. Iya, iya. Beda dengan kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit itu baru akan menghasilkan dalam hitungan beberapa tahun kemudian, Pak. Terus, kenapa kamu nggak nanam singkong aja? Karena hasilnya lebih banyak kelapa sawit, Pak. Ya, memang sih prosesnya lama. Tapi hasilnya lebih besar daripada tanaman singkong, Pak. Jadi, kamu juga harus menabung ya, nak. Kamu sisihkan buat masa depanmu. Ya, walaupun kamu sudah selesai kuliah, tapi kamu juga harus punya keterampilan yang lain, nak. Iya, Pak. Jadi akan menabung. Tapi tetaplah yang diprioritaskan untuk berangkatkan Bapak pergi umroh. Jadi, untuk masalah itu, mendengarkan niatmu untuk memberangkatkan Bapak umroh saja, Bapak sudah cukup bangga, nak. Bapak sangat bangga dengan kamu. Tapi, Bapak akan lebih bangga lagi apabila kamu menambah ilmu dunia dan akhiratmu, nak. Kamu harus tahu diri dan sadar akan siapa kita di dunia ini. Hidup ini seperti meminum air, nak. Meski sebanyak apapun kamu minum air, tapi itu tidak akan mengenyangkan perutmu, sayang. Iya, Pak. Semua nasihat Bapak itu amanat buat Yadi, Pak. Bapak ini laki hebat, tahu tak? Bapak sekolahkan Yadi dengan tangan Bapak sendiri. Dan Bapak selalu mengajarkan kepada Yadi tentang kesederhanaan dan cinta kasih kepada orang lain. Bapak bekerja keras
untuk Yadi dan adik-adik bekerja dari hasil berkebun. Jadi bangga sekali sama Bapak. Terima kasih ya Pak. Iya, Di. Kalau suatu saat nanti Bapak tidak bisa menemanimu lebih lama, kamu harus ingat pesan Bapak ya, Nak. Bersyukurlah. Bersyukurlah selalu, Nak, untuk apa yang telah engkau dapatkan. Dan engkau jangan pernah lupa diri. Bila rezekimu berlebih, berbagilah dengan sesama, Nak. Iya Pak. Sebentar lagi Yadi mau ke kebun Pak. Jadi mau metik daun singkong Pak. Dan hasilnya mau Yadi jual. Ya mudah-mudahan aja ada orang yang mau beli dengan harga yang tinggi ya Pak. Insya Allah pasti ada, Nak. Meskipun tidak ada, kamu harus sabar menunggu. Karena proses menunggu itu perlu kesabaran yang ekstra. Selama kita masih melakukan yang terbaik, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, anakku. Yang paling penting, kita lakukanlah apa yang jadi bagian kita. Biarkanlah Allah yang melakukan bagiannya. Insya Allah, Nak. Iya Pak. Wah, Bapak tumben nih. Lagi baca buku, lihat-lihat cara bertani ya Pak ya? Iya, Di. Sebentar lagi Pak Anto kemari. Kebetulan karena si Ahmad masih sakit, jadi Pak Anto belum bisa menakar becak. Makanya Pak Anto sebentar lagi mau kemari, dan Bapak akan ajarkan ke Pak Anto cara bertani yang baik dan benar. Ya, sekalian Pak Anto bantu-bantu Bapak di kebunnya Karmidi, biar hasil kebun Karmidi lebih memuaskan hasilnya, Nak. Iya, betul tuh Pak. Jadi biar Pak Anto itu bisa lebih kreatif. Tapi Bang Ahmad sakit apa tuh Pak? Sepertinya kecapean, Nak. Tapi ya belum tahu pasti juga. Nantilah Bapak tanya sama Pak Anto. Sakit apa sih Ahmad sebenarnya? Kalau belum sembuh juga, suruh aja ke puskesmas Pak. Ntar kalau ada obat yang mau ditebus, Yadi mungkin bisa bantu Pak. Sungguh mulia sekali hatimu, Nak. Insya Allah nanti Bapak sampaikan. Oh iya, Bapak belum minum obat ke? Sepertinya obat Bapak udah mau habis tuh. Ya. Tapi besok aja kamu beli obat Bapak. Belinya pakai duit Bapak saja. Sekarang kamu makan dulu, terus istirahat. Tapi jangan lupa sholat nanti, anak. Beres Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Sebaik-baiknya pekerjaan apapun, jika kita tak menundanya. Itu kan maksud Bapak. Bisa saja kamu. Udah ngaji tuh. Udah ngaji maghrib ya. Siapa nih nak main bola kemari? Gimana caranya bisa nyasar kemari? Aduh, sakit lah. Sakitnya. Mana tuh orang tuh yang main bola tuh? Wah, itu pasti orangnya tuh. Pak. Pak. Kau nih manggil siapa? Ya Bapak lah. Sini kan kita berdua, Pak. Saya dan Bapak. Oh iya.
Tapi baiknya kau ini tak usahlah panggil bapak. Ketuaan. Terus saya manggil Om. Alah, masih ketuaan lah. Mbah Jamrong. Hah? Mbah Jamrong? Kau kira saya ini paranormal? Ini aja. Kau panggil aja saya Mas. Mas. Rahman Mas. Mas. Rahman. Jadi. Oh iya Mas. Maaf Mas, saya lupa. Ya, tak apalah. Kau nih kemari nak ngapain? Itu Mas, bol. Bol? Bol siapa? Mas saya bola Mas. Oh, bola nih. Iya. Punya kau? Iya Mas. Anggap. Terima kasih Mas. Ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa aku tadi kasihkan bola tuh ke dia? Tadi kan rencananya saya mau tegur dia dulu. Aduh, gagal fokus lah aku nih. Jadi, Bapak lihat kamu sangat telaten mengurusi ladangmu ini. Berbeda sekali dengan adikmu yang Karmidi. Dia bercocok tanam, tapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Karena tidak pernah dirawat secara maksimal oleh adikmu. Iya, Pak. Di ladang kita ini juga masih banyak tanaman yang mati, Pak. Rencana Yadi sih, jadi mau menanamnya kembali, Pak. Iya, Di. Nanti Yadi harus kasih pupuk organik buat tanaman kita nih, Di. Biar hasilnya lebih memuaskan. Oh ya, Bapak mau duluan. Hari sudah siang. Nanti kamu jangan lupa sholat dan makan siangnya, nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kamu tidak pergi ke kebun? Nantilah, Pak. Pak, Ya, Di. Yadi ingin sekali memberangkatkan Bapak untuk pergi umroh, Pak. Ya, Di. Bapak kan sudah haji. Jadi, Bapak rasa nggak perlulah Bapak berangkat umroh lagi. Tapi kan beda, Pak. Ini keinginan Yadi, Pak. Yadi mau berbakti sama Bapak. Ya, mudah-mudahan aja Bapak nerima kebaikan Yadi, Pak. Baiklah. Kalau itu memang keinginanmu, Bapak terima. Terima kasih ya, Pak. Di. Ya, Di. Wah. Kau ini, Bro. Kenapa nak kemari? Ada apa nih? Biasalah.
mau lihat hasil kebun kamu. Wah, kau nih nak lihat hasil kebun saya atau mau borong hasil kebun saya nih? Ya, dua-duanya lah ya. Kalau cocok, nanti langsung aku bayar. Hah? Loh, kau nggak semangat ya? Biasanya kamu semangat kalau mau jual hasil kebun. Ya, itu dulu lah, sewaktu bapak saya tuh masih hidup. Nah, sekarang ini kan saya tak punya beban lagi lah. Kok begitu ya? Ya, kalau dulu saya tuh semangat karena bapak saya, Mbul. Saya tuh mau memurahkan dia. Cuma bapak kamu aja yang kamu memberangkatkan umroh. Ya, bapak sama ibu saya lah, Mbul. Ya sudah, uangnya buat kamu untuk berangkatkan ibu kamu umroh. Ya sekalian juga sama kamu. Kalau saya tak siap lah, Mbul. Biar aja ibu saya. Ya, kalau dia mau berangkat, biar ibu saya sendiri aja yang berangkat umroh. Nah, begitupun bagus. Ya, karena hari sudah mulai gelap, jadi besok saja ya aku melihat kebunmu. Sama sekalian aku mau lihat kebun kelapa sawit kamu. Oke lah, Mbul. Ya sudah ya, aku duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Pantasan senyawa nggak dibalas. Ternyata Bang Yadi lagi lama. Bang, abang lagi ngapain? Tak kau lihat ke? Abang lagi kerja lah. Saya nggak lihat abang kerja. Abang, saya lihat lagi ngelamar. Sedih, bengong. Kenapa, Bang? Bapak, Lir. Mendiam Bapak kenapa, Bang? Abang nih punya hutang lah sama mendiang bapak. Hutang? Emangnya abang punya hutang uang ya sama mendiang? Bukan hutang uang lah, Lir. Tapi hutang untuk memberangkatkan bapak umroh. Baru aja abang kumpulkan uang untuk berangkatkan bapak umroh. Tapi bapak sudah tak ada. Abang rasa kerja keras abang ini seperti sia-sia aja, Lir. Bang, maaf ya. Bukannya saya menggurui abang. Ih, kau ini apa? Ini, Bang. Menurut saya, yang namanya kerja keras itu pastilah tidak sia-sia. Semua yang kita kerjakan ini pasti punya arti. Jika kita melaksanakan yang baik, kerjaan yang baik, jika kita melaksanakan yang baik, hasilnya buruk juga. Akan tetapi, abang melaksanakan kerja yang baik. Pastilah mendiam Bapak bangga pada abang. Berkat kerja keras abang, abang bisa memperbaiki ekonomi keluarga abang. Sekarang, abang telah maju. Tapi bukan itulah yang abang mau, Lir.
Kamu kok makan di warung? Terus makanmu pakai bakwan dan tempe. Biasanya kamu makan nggak mau seperti ini. Mana lah man, bini aku di rumah nggak masak. Ya aku sini buat ngirit lah dikit. Sekarang kamu udah berubah, Dri. Pengaruh dari istri bukan? Tak lah man, istri aku tak berpengaruh apa-apa lah. Memang aku yang harus berubah. Karena kehidupan aku ini udah nggak kayak dulu lagi. Emang apa bedanya kehidupan dahulu dengan sekarang, Di? Gini man, kalau dulu mah, sewaktu ayahku masih hidup, kalau aku nggak punya duit, tinggal minta ke ayah. Nah, sekarang ayah udah nggak ada man. Jadi, kalau aku nggak ada duit, ya mau minta sama siapa lagi man? Sekarang aku harus bekerja untuk dapat duit man. Nah, itulah, Di. Kalau kamu nggak punya uang, terus istrimu mau kasih makan apa? Kamu nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu kamu punya uang nggak punya uang, kamu masih bisa santai. Sekarang kamu harus bekerja keras, Di. Terus gimana kebunmu? Masih kamu rawat nggak? Nah, itulah man. Dari hasil kebun itulah harapanku untuk mencari nafkah. Itulah mata pencarianku sekarang man. Terus kalau punya uang lebih, masih suka royal nggak, Di? Ya enggak lah man. Satu lagi pertanyaan saya, Di. Masih malas-malasan kerja nggak? Ya tak bisa lah aku malas-malasan kerja man. Kalau malas-malas saja kerjaku, tak dapat duit lah man. Iya, ya. Ya, kita makan nanti. Ayo man. Kau ini ngapa, Lir? Apa-apanya bang? Ya, kau ini kenapa dari tadi mandangin abang terus? Saya bingung lihat abang. Abang kehidupannya sudah lumayan. Sudah punya tabungan, punya kebun yang luas, dan juga punya kebun yang lain. Maksud kau ini, kau ngomongin tabungan, kebun, dan lain-lainnya. Sebenarnya kau ngomong nih arahnya kemana? Arahnya ada dua bang. Satu, Memberangkatkan umroh bapak. Sekarang kan nggak mungkin lagi memberangkatkan umroh bapak bang. Kenapa abang dan ibu aja yang pergi umroh bang? kalau untuk berangkat umroh, abang ini belum siap lah, Lir. Tapi, kalau ibu mau berangkat sendiri, abang akan berangkatkan ibu. Bang, manalah mau ibu berangkat sendiri bang? Ibu maunya berangkat sama abang. Ya, kalau gitu nanti lah, Lir. Nah, terus yang kedua, apa tuh? Yang kedua bang, seperti yang dikatakan ibu, masa abang nggak mau mendengar omongan ibu? Ibu mencarikan abang jodoh, bahkan menawari abang dengan anak-anak gadis temannya. Bahkan abang menjadi promosi bagi anak gadis desa ini bang. Satu pun nggak ada yang pilih. Bang, sebenarnya abang ini normal. Terus, ya normal, Lir. Abang nih cuma belum siap aja buat menikah, Lir. Bang, abang sudah dilangkahi dua adik abang. Kalau abang juga belum menikah, bisa-bisa nanti saya melangkahi abang. Ya tak apa lah, Lir. Kalau kau mau menikah, silahkan. Abang tak marah kok. Saya kasihan ya abang.
kehidupannya sudah lumayan, umurnya sudah cukup, tapi sampai sekarang belum juga menikah. Abang nih tak usahlah kau pikirkan, Lir. Ya kalau nanti sudah saatnya, pasti abang akan menikah. Iya bang, tapi sampai kapan bang? Lir, besok ikut syuting Tentara Salam ya? Maaf pak, besok rencananya saya mau izin pak. Izin? Mau kemana, Lir? Ya, rencananya saya mau nazar pak. Nazar? Iya udah. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode ayahku kedua kali ini, Alirman sedang mempersiapkan dirinya untuk melihat calon pendampingnya. Apakah Alirman tertarik dengan calon pendampingnya atau sebaliknya? Ikuti terus kisahnya. Kamu kenapa senyum-senyum gitu, Lir? Itu bang, kemarin saya baru nazar bang. Nazar? Apa itu? Nazar itu melihat calon istri bang. Oh, serius? Iya bang. Nanti kalau disetujui, saya mau minta bantuan abang untuk ikut hitbah bang. Apalagi itu hitbah? Hitbah itu bang, melamar bang. Melamar? Kenapa bang? Kamu sudah bicarain sama Bang Yadi? Belum sih bang. Baiknya kamu bicarakan dulu, Lir. Minta izin sama abangmu. Jangan sampai nanti abangmu itu ngambek dan makin lama dia nikahnya. Karena sudah hampir 3 orang adiknya yang melangkahi. Itu sih sudah pernah saya bicarakan bang. Abang mau tahu apa jawabannya? Apa, Lir? Malahan Bang Yadi menyuruh saya menikah duluan. Baiklah bapak-bapak, marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa. Bagi bapak-bapak yang mau memimpin doa, silahkan. Silakan Pak. Waduh, saya kan tidak pasti bahasa Arab. Bapak aja. Apa? Saya? Waduh, bisa-bisa warga sini pada kabur kalau saya yang mimpin doa. Itu kan ada orang Arab. Pasti lebih afdol dan lebih fasih lagi bacanya kalau orang Arab yang baca doa. Betul juga tuh Pak. Baiklah bapak-bapak, saya akan meminta saudara saya untuk memimpin doa. Tafadhal akhi, ibda' bidoa. Amin. عفوا أنا لا أريد. Amin. أنا لا أستطيع باللغة الناسية. Amin. أحسن أنتم تقوموا بالدعاء. Amin. لماذا هؤلاء يقولوا آمين حينما أنا أتكلم؟ Bapak-bapak, dia tanya, kenapa bapak-bapak mengatakan amin ketika dia bicara? Padahal yang tadi itu artinya ana ala astati an tatakallam bil lugha Indonesia. Artinya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kemudian ahsan antum takum bid doa. Artinya bukankah lebih baik kalau kalian yang memulai dengan doa. Dan yang terakhir ana la urid,
itu artinya dia nggak bersedia. Bapak-bapak, alangkah afdolnya kalau tausiah itu kita sampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh warga. Dan kenapa bapak-bapak mengatakan amin? Jadi, abang mau tanya sesuatu sama kamu. Mau tanya apa nih bang? Kamu ini kenapa? Kok nggak mau cepat-cepat menikah? Padahal kamu ini kan udah siap untuk menikah. Yadi dulu sama orang tua angkat Yadi udah pernah melamar cewek, tapi ditolak bang. Terus Yadi pindah dari orang tua angkat Yadi kembali ke sini untuk membuktikan bahwasanya Yadi itu bisa hidup tanpa wanita itu bang. Tapi dalam agama, prinsip kamu itu salah, Di. Ah abang nih macam seorang ustadz aja bicara tentang agama. Kamu ini melihat abang dari luarnya saja. Jelek-jelek begini, abangmu ini banyak guru, seorang ustadz. Jadi bukannya nggak percaya sama omongan abang, tapi Yadi itu lebih percaya kalau guru abang yang ngomong ke Yadi, biar Yadi itu nggak dapat ilmu yang setengah-setengah. Apa bedanya abang sama guru abang? Ya beda lah bang. Kalau guru abang pasti lebih paham tentang dalil-dalil. Nah kalau abang pasti abang tak paham kan? Kalau dalil-dalilnya mungkin abang tak paham. Tapi kalau menjelaskan tanpa dalil, bisa lah. Ah, jadi tak maulah setengah-setengah bang. Yaudah, kalau kamu mau penjelasan yang sejelas-jelasnya, kamu gabung aja di kajian guru abang. Gimana? Insya Allah ya bang ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ngapa gue senyum-senyum, Lir? Saya lihat abang udah banyak berubah sekarang. Nggak seperti dulu lagi. Ya, dalam hidup ini kita harus berubah lah, Lir. Maksudnya apa bang? Ya, maksud abang gini. Ya dalam hidup ini harus berubah lah. Contohnya, kalau kita selagi masih muda, masih lajang, kita kena bisa hidup santai-santai. Tapi kalau kita udah berumah tangga, beda, Lir. Apalagi kalau kita udah punya ekor. Hah? Ekor? Maksud abang tuh, Lir, anak. Nah, maksud abang tuh, Lir, ekor itu anak. Kalau kita udah punya anak, istri, kenalah harus punya uang, punya kerja. Kalau kita nggak punya uang, nggak kerja, mau dikasih makan apa orang tuh, Lir? Nanti kan kamu juga tahu kalau kamu udah berumah tangga ya. Apalagi kalau anak istri kita minta dibelikan sesuatu, kalau kita tak kerja, gimana coba? Kita mau hidup bercukupan, itu semua harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras, Lir. Kita mau hidup susah, mau hidup cukup, ataupun berkecukupan, itu diperoleh dari hasil kerja keras dan usaha kita, Lir. Begitu, Lir. Betul tuh bang. Tapi bang,
ada satu lagi yang kita tidak bisa lepas dari kehidupan yang abang bilangkan tadi, Betul, Lir? yaitu doa, bang. Ya. Abang lupa kena cantumkan tadi. Ada lagi, bang. Ada lagi? Betul, Lir? Gini, bang, dalam kehidupan ini kan ada yang namanya hak dan kewajiban kita kepada Allah. Abang hanya membicarakan hak, membicarakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat, bang, sholat 5 waktu, dan ditambahkan lagi sholat sunnah. Iya. Abang pun kena lupa cantumkan tu lagi. Ada lagi, bang. Ada lagi? Bukankah udah cukup tuh, Lir? Belum, bang. Ketika keluarga abang sudah hidup berkecukupan, abang jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain, bang. Itu pun abang tahulah. Alhamdulillah. Jadi abang sekarang sudah paham ya? Alhamdulillah lah, Lir. Berkat apa yang kata Ulir tadi, abang kena paham jadi. Lir, Abang namun lagi, bang? Masih teringat mendiam bapak ya? iya Lir. Saya rasa lebih baik abang ikut sarannya Bang Joko, bang. Maksud kau ini ikut kajian? Iya, bang. Kalau abang ikut kajian, nanti abang ada tempat untuk memecahkan masalah abang. Nanti Ustadz abang memberi solusi yang tepat dan sasaran yang tepat terhadap masalah yang abang hadapi. Kalau abang minta solusinya sama orang yang setengah-setengah aja, ya abang mendapat jawaban ya setengah-setengah saja, bang. Iya sih, Lir. Jadi bagaimana, bang? Ya sudah, abang ikut kajian tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Yadi? Alhamdulillah. Baik nih Ustaz. Tapi dari tadi saya perhatikan kayaknya Pak Yadi lagi ada masalah ya? Iya nih Ustaz. Saya lagi bingung aja nih Ustaz. Bingung kenapa Pak Yadi kalau boleh saya tahu? Jadi begini nih Ustaz. Saya tuh punya hutang sama mendiang bapak saya. Saya telah berjanji kalau semasa hidup beliau, saya tuh mau berangkatkan beliau umroh. Tapi sampai sekarang, sampai beliau meninggal, uang yang saya kumpulkan masih belum cukup untuk memberangkatkan beliau umroh, Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Saya ini harus gimana Ustaz? Ya kalau memang dulu sudah pernah berjanji sama Bapak ya, mau menaikkan beliau atau memberangkatkan umroh, yang namanya janji kan harus ditepati, nggak boleh untuk dilanggar. Kalau memang sudah berjanji ingin memberangkatkan umroh, berarti harus berusaha. Kita kumpulkan uang sampai cukup untuk berangkat umroh. Nah, setelah itu, kalau memang Pak Yadi sudah pernah melakukan umroh,
ya berarti Pak Yadi boleh berangkat umroh lagi, tapi dengan niat yang berbeda. Sekarang Pak Yadi berangkat umroh, niatnya itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, kalau Pak Yadi memang belum pernah melakukan umroh, berarti sekarang Pak Yadi cari orang yang sudah pernah melakukan umroh, kemudian minta tolong sama beliau untuk berangkat umroh lagi dengan niat untuk orang tua Pak Yadi yang sudah meninggal. Karena syaratnya orang yang boleh dan bisa menggantikan umroh tersebut haruslah orang yang sudah pernah berangkat umroh. Kalau belum pernah berangkat umroh, dia belum bisa menggantikan orang untuk melakukan umroh, karena memang dia belum berangkat umroh. Karena memang dalam hadis Rasulullah ketika itu pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan labbaika an syubrumah. Kemudian Rasulullah datang. Siapa Syubrumah? Rasulullah bertanya, siapa Syubrumah? Dia adalah saudaraku ya Rasulullah. Maksudnya lelaki ini labbaika an Syubrumah ini adalah aku penuhi panggilanmu ya Allah dari Syubrumah. Dia niatnya untuk menggantikan haji untuk Syubrumah. Nah, ketika itu Rasulullah bertanya, Syubrumah itu siapa? Dia saudaraku ya Rasulullah. Nah, Rasulullah bertanya, emangnya kamu sudah pernah haji? Kemudian dia menjawab, belum pernah ya Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah bilang, kalau kamu belum pernah berangkat haji, maka laksanakanlah haji dulu untuk kamu, baru menggantikan orang lain. Jadi intinya di sini kita boleh berangkat haji untuk orang lain dengan syarat kita harus sudah haji duluan. Begitu juga dengan umroh. Karena para fuqaha, ahli fikih menjelaskan ibadah umroh sama halnya dengan ibadah haji. Sama-sama ibadah badan, sama-sama ibadah harta. Nah, jadi sekarang solusinya kumpulkan uang sampai cukup untuk melakukan umroh, kemudian cari orang yang sudah pernah melakukan umroh, minta tolong sama beliau untuk menggantikan ataupun untuk memberangkatkan umroh dengan menggantikan orang tua yang sudah meninggal. Itu solusinya. Iya Ustaz. Dan ada satu lagi nih Ustaz. Ada dua sebab kenapa sampai sekarang ini saya mau dilangkahi sama ketiga adik saya yang belum menikah Ustaz. 3 orang? Jadi sebab yang pertama ini karena saya masih belum bisa memenuhi janji saya untuk berangkatkan bapak saya umroh Ustaz. Dan sebab yang kedua ini karena saya ini telah berjanji akan membuktikan kepada tunangan saya bahwasanya saya ini bisa hidup tanpa dia Ustaz. Nah, apakah saya ini salah ya Ustaz? Terus salah saya di mana ya Ustaz kalau boleh tahu? Dan apa nih yang harus saya lakukan ya Ustaz? Kalau masalah yang kedua, pengen membuktikan bahwasanya Pak Yadi bisa hidup tanpa mantan tunangan gitu ya. Ini sebenarnya kalau orang sekarang sih banyak memandang gengsi sebagai lelaki. Gak satunya wanita kayakmu di dunia ini. Masih banyak perempuan yang lebih cantik, yang lebih soleha masih banyak. Biasanya seperti itu. Tapi sih sebenarnya kalau memang niat kita ikhlas karena Allah untuk melakukan ijab qabul pernikahan, ya kalau memang kita nggak bisa jadi sama si perempuan ini ya sudah. Kita nggak perlu berjanji bisa hidup tanpa dia, bisa hidup bahagia walaupun bukan dengan dirinya. Tidak harus seperti itu, karena kita harus berhati-hati juga dalam berbicara. Kalau nanti ternyata Allah nggak izinkan bagaimana? Dan dia sudah menjadi suami orang bagaimana? Kan kita malu sendiri. Jadi kalau memang kita nggak ditakdirkan sama Allah untuk menikah sama wanita itu, ya sudah. Mudah-mudahan dia bahagia sama orang lain. Kita cukup memohon sama Allah, ya Allah,
berikan aku penggantinya yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih soleha. Kalau bisa yang sudah punya rumah, yang sudah punya mobil, berdoa mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik. Nggak harus bilang, oh aku bisa hidup tanpamu kok. Tidak harus bilang seperti itu. Jadi sekarang kalau merasa bersalah karena sudah berjanji untuk tidak begini, tidak begitu, seperti yang disampaikan kepada calon tunangan itu tadi, ya memohon aja sekarang sama Allah. Kalau memang ada salah, ya Allah tolong ampuni aku ya Allah. Kemudian tunjukkan kepada saya ya Allah jalan yang baik, apa yang harus saya perbuat. Dan memohon sama Allah untuk dipertemukan sama calon yang lain. Tapi meminta kepada Allah jangan yang serupa, tapi meminta kepada Allah yang lebih baik, yang lebih soleha, yang lebih kaya, yang lebih cantik. Minta aja sama Allah. Harus rajin-rajin meminta. Tapi selain meminta, juga kita harus sering-sering untuk mendekatkan diri sama Allah. Itu solusinya insya Allah. Nah setelah Pak Yadi dengar penjelasan saya tadi, kira-kira gimana nih sekarang? Perasaan Pak Yadi sekarang gimana? Ya Ustaz, perasaan saya nih plong gitu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ternyata masih ada kesempatan untuk mengumrohkan almarhum bapakku. Sahabat keluarga muslim, kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita ke depannya, apa yang akan terjadi kepada kita. Itu semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Apakah kita akan hancur karenanya? Atau kita akan bangkit dengan semangat karenanya? Akhir kata, saya Abror Azizi beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan FTV, Sinema Keluarga Islami, setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.